Pernahkah Anda membayangkan bentuk fisik dari uang 100 triliun rupiah? Wah, angkanya pasti luar biasa besar ya kalau divisualisasikan. Betul sekali, kalau ditumpuk, mungkin ukurannya bisa menyamai gedung pencakar langit. Tapi nyatanya uang itu tidak ditumpuk. Iya, karena pemerintah baru saja menghabiskan lebih dari angka itu dalam 6 bulan pertama tahun ini. Tepat, dan itu murni hanya untuk satu program, yaitu makan bergizi gratis. Selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita. Hari ini kita akan membahas laporan keuangan dari artikel Kompas. Terutama menyoroti laporan Menteri Keuangan terkait realisasi raksasa anggaran program ini hingga kuartal kedua 2026. Misi kita jelas ya. Kita ingin memahami makna sebenarnya dari pengeluaran fantastis ini bagi perekonomian negara dan pastinya dampaknya bagi dompet Anda. Oke, mari kita bedah hal ini. Nah, angka triliunan itu kan sining terasa abstrak buat kita ya. Jadi, mari kita letakkan skala program ini ke dalam perspektif yang lebih nyata. Boleh. Bagaimana tepatnya rincian dari ratusan triliun yang bikin pusing ini? Jadi begini, program makan bergizi gratis ini telah menyedot 101,1 triliun rupiah. Oh wow, dalam waktu setengah tahun? Iya, bener banget. Dan itu menjangkau lebih dari 63 juta penerima manfaat. Ini semacam motor utama yang mendorong belanja pemerintah pusat meroket. Meroket seberapa tinggi tuh? Naik sekitar 29,4% menjadi 1.298,6 triliun. Dan total belanja negara kita juga tumbuh 17,8%. Menyentuh angka 1.656 triliun ya? Kalau saya boleh pakai analogi, APBN kita saat ini tuh kayak mesin kendaraan raksasa yang lagi dipacu penuh. Betul, mesinnya sedang bekerja sangat keras sekarang. Nah, pertanyaan kritisnya begini. Apakah mesin raksasa ini cuma diisi bahan bakar program MBG saja? Atau ada hal lain yang membuatnya bekerja sekeras ini? Yang sangat menarik di sini adalah peran APBN yang tetap berfungsi sebagai agent of development. Maksudnya bukan cuma buat makan gratis aja kan? Tepat sekali, mesin ini juga membiayai pembangunan esensial lainnya. Misalnya, 104 sekolah rakyat senilai 13,1 triliun rupiah. Oh, oke. Jadi infrastruktur pendidikan tetap jalan ya? Jalan terus. Belum lagi kewajiban rutin kayak pemeliharaan infrastruktur umum, pencairan THR, gaji ke-13, dan juga dana pensiunan. Semuanya tetap dibiayai. Masuk akal. Tapi kalau pemerintah memacu mesin belanja secepat itu dan memompa triliunan rupiah, bagaimana mereka memastikan penumpang di dalam kendaraan tersebut, yaitu Anda, tidak terguncang keras? Terguncang oleh inflasi atau harga pangan yang tiba-tiba naik ya? Iya, benar. Bagaimana mekanisme perlindungannya? Nah, disitulah APBN berfungsi sebagai peredam kejut atau shock absorber dan protecting the poor. Pemerintah menggelontorkan subsidi yang sangat besar. Sebesar apa tuh subsidinya? Subsidi sekitar 116 triliun dan kompensasi 116,9 triliun. Program perlindungan sosial juga tetap berjalan normal. Kayak program keluarga harapan gitu ya? Betul, PKH itu sekitar 14,5 triliun, lalu ada sembako 19,7 triliun, dan program Indonesia Pinter 8,8 triliun. Oke, dan di sisi lain, saya lihat pendapatan negara juga lumayan sehat, naik 21,4% ke angka 1.459,4 triliun. Iya, dompet negara sebenarnya sedang terisi cukup baik, 452 triliun rupiah. Memang kelihatannya kontradiktif ya. Pendapatan naik, tapi pembiayaan atau penarikan dana juga meroket. Bener banget. Jadi seberapa lama peredam kejut bernilai ratusan triliun ini bisa bertahan jika jalanan ekonomi global makin berlubang? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, kenaikan pembiayaan itu diimbangi oleh naiknya pendapatan negara tadi. Jadi bukan sekedar nombok defisit ya? Sama sekali bukan. Itu digunakan untuk penyaluran stimulus aktif yang dirancang sangat tepat sasaran. Contoh stimulus aktifnya seperti apa? Misalnya seperti insentif pajak untuk industri atau diskon transportasi umum, tujuannya murni untuk menjaga daya beli masyarakat secara proaktif. Mengerti. Jadi apa arti dari semua ini? Kenapa Anda sebagai pendengar harus peduli dengan angka-angka raksasa ini? Karena pada akhirnya, angka ini bukan sekedar urusan birokrasi di atas kertas. Ini adalah ekosistem nyata yang menentukan stabilnya daya beli di dompet Anda.
Persis. Keputusan-keputusan inilah yang menjaga harga bahan pokok Anda sehari-hari tidak melonjak liar. Tapi, ini meninggalkan satu pemikiran provokatif buat kita semua. Apa itu? Jika satu program baru seperti makan bergizi gratis bisa mendominasi dan mengubah drastis lanskap pengeluaran negara hanya dalam setengah tahun, Bergeserannya memang sangat masif ya. betul. Lalu, bagaimana ruang fleksibilitas finansial negara kita jika kelak kita harus menghadapi krisis global tak terduga di masa depan? Silakan Anda renungkan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.